Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas peta memori ATmega 16. Ini mungkin video terakhir dari arsitektur AVR ya, yaitu peta memori ATmega 16 atau memory map dari ATmega 16. Yang pertama ini akan kita bahas memori programnya dulu. Nah, memori program. Oke, kita tampilkan ini ya blok memori programnya. Sedikit mengulas sebelum kita masuk ke memori programnya. Nah, di arsitektur AVR mempunyai dua memori utama. Jadi ada dua memori utama, yaitu memori data. Yang pertama memori data sudah sempat kita bahas sebelumnya ya, memori data, dan memori program yang akan kita bahas sekarang. Selain itu juga ada tambahan memorinya, yaitu memori EEPROM atau EPROM. Tujuannya untuk menyimpan data. Dan sifatnya memori EPROM ini non volatile ya. Non volatile maksudnya dia datanya akan tetap tersimpan walaupun catu dayanya, walaupun power supply-nya itu dicopot. Jadi seperti itu. Oke, langsung kita ke memori program yang pertama ini. ATmega 16 memiliki 16 kilobyte, bukan bit ya, tapi byte, 16 kilobyte. Nah, sebagai catatan saja, 1 byte itu sama dengan 8 bit. Nah, beda ya. Ini 16 kilobyte on chip in system reprogrammable flash memory. Nah, jadi dia memiliki memori flash atau memori program di sini yang dapat diprogram ulang. Jadi ini dapat diprogram ulang. Begitu juga ini juga dapat diprogram ulang. Boot flash ini juga dapat diprogram ulang. Application flash ini juga dapat diprogram ulang. Tujuannya apa? Untuk menyimpan program. On chip di sini maksudnya sudah built-in di dalam IC-nya, di dalam chip atau IC-nya. Karena semua instruksi AVR memiliki format 16 atau 32 bit. Tapi sebelum ke sini, ini tujuannya memori program ini untuk menyimpan program yang Anda ketik pada software, entah itu Atmel Studio atau AVR Studio atau IDE yang lain. Jadi yang Anda ketik di komputer itu semuanya akan tersimpan pada memori program. Nah, kalau di AVR-nya diistilahkan 16 kilobyte ini size-nya atau space atau ukurannya on chip in system reprogrammable flash memory atau flash memory gitu saja. Yang intinya tujuan utamanya yaitu untuk menyimpan coding atau program yang Anda ketik. Karena semua instruksi AVR memiliki format 16 atau 32 bit, jadi instruksinya itu kalau nggak 16 ya 32 bit ya. Maka memori flash ini diatur dalam 8 kilo kali 16 bit. 8 kilo kali 16 bit. Bisa kita lihat di sini pengalamatannya ya. Mulai 0000, nolnya 4 ini sampai 1FFF. Kalau kita konversi 1FFF ini sama dengan 8192. 8192. 8192. Jadi yang dimaksud 8K ini enggak pas 8000, tetapi 8192 atau 8K di sini diistilahkan. 8K di mana setiap alamat ini, setiap address ini mengandung sebesar 16 bit. Jadi mulai bit 0 sampai bit ke 15 di sini.
16 bit. Ada, kalau kita lihat di sini, kalau ini sebagai tumpukan yang disusun, maka di sini ada 8192 layer. 8192 layer itu memori programnya yang tujuannya untuk menyimpan program. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tersusun sebanyak 8192 layer atau 8 kilo. Nah, masing-masing layer terdapat 15 bit. Nah, ini. Mohon maaf, 16 bit tiap layer sama dengan 16 bit. Kenapa kok 16 bit? Karena AVR semua instruksi ini berasal dari coding yang ada program itu ya, program yang Anda ketik di komputer itu ya. Instruksi pada AVR itu memiliki format kalau nggak 16 ya 32 bit. Makanya dia disusun 16 per layernya itu 16 bit, 16 bit, 16 bit. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk keamanan program, memori program flash dibagi dibagi ke dalam dua bagian. Jadi memori program flash ini itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini program booting lah, untuk boot, atau di sini disebut bootloader. Yang pertama boot flash section atau program boot. Terus yang kedua application flash section. Jadi seperti itu ya, program aplikasi atau memori aplikasi gitu. Jadi ini bootloader atau digunakan pada saat booting awal itu ya, awal microcontroller dinyalakan atau setelah dia di reset, maka program itu tidak langsung ke aplikasinya, tetapi dia harus melewati boot dulu atau booting. Kalau di sistem komputer itu kan saat Anda menyalakan komputer atau laptop, maka dia harus booting dulu kan ya, sebelum masuk ke Windows. Anggap saja Windows yang Anda gunakan. Nah, sebelum masuk ke Windows pasti ada program booting dulu, loading dulu lah. Kalau kita loading dulu baru masuk ke Windows. Nah, pada saat sudah masuk ke Windows, maka itu dianalogikan sebagai dia programnya sudah masuk pada aplikasi. Jadi seperti itu. Anda bisa ngeran aplikasi apa saja ya di situ, Microsoft Word atau aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi seperti itu. Ini analoginya sama dengan yang ada di komputer atau laptop Anda. Booting dulu yang dijalankan baru ke aplikasi. Jadi seperti itu. Nah, program aplikasi ini nanti sesuai yang Anda ketik pada komputer. Terus Anda masukkan ke microcontroller. Nah, jadi seperti itu. Bootloader adalah program kecil yang bekerja pada startup time yang dapat memasukkan seluruh program aplikasi ke dalam bagian memori program aplikasi. Jadi seperti itu. Bootloader ini juga sebagai, anggap saja pintu gerbangnya ya. Jadi pintu gerbangnya yang memungkinkan Anda untuk memasukkan atau mengeflash IC Anda. Mengeflash IC Anda, di mana program yang Anda flash ke dalam IC tersebut akan masuk pada bagian yang kedua ini, yaitu application flash section, bagian aplikasi gitu saja. Bagian aplikasi. Ini bagian bootloader, ini bagian aplikasi. Kalau gampangnya ya kita sebutkan bagian aplikasi. Ini bagian bootloader. Bagian saya singkat ya, bagian bootloader. Jadi seperti itu. Jadi bootloader ini sebagai gerbangnya untuk memasukkan program dari PC atau dari laptop ke microcontroller. Jadi seperti itu. Yang mana program aplikasi pastinya akan masuk ke sini. Saya ulangi lagi biar nggak salah konsepnya. Jadi seperti itu. Serta fungsi lainnya yaitu untuk menjalankan proses startup. Di sini
bootloader ini juga untuk menjalankan proses booting atau startup. Booting kalau kita mengistilahkan di komputer itu booting. Terus dia juga untuk menginisialisasi hardware, menginisialisasi I/O, menginisialisasi komunikasi serial, menginisialisasi ADC, dan menginisialisasi hardware-hardware yang lain yang ada dalam microcontroller tersebut. Jadi seperti itu manfaatnya bootloader. Oke, kita lanjutkan. Ini saya menampilkan definisi bootloader itu sendiri. Nah, sebagaimana untuk memori program ini utamanya tadi sudah disebutkan ya dibagi dua, ada bagian bootloader, ada bagian aplikasi gitu ya. Nah, ini ada definisi dari bootloader. Saya membahas sedikit lebih banyak di bootloadernya. Ada definisi yang pertama, yaitu definisinya is a piece of code which is used to reprogram the application section of any microcontroller. Yaitu beberapa baris program, coding atau kode yang digunakan untuk memprogram ulang. Nah, reprogram ini untuk memprogram ulang bagian aplikasi, bagian yang nomor 2. Nah, application flash section ini untuk memprogram ulang bagian application flash section ini dari setiap microcontroller. Jadi microcontroller apa saja dia pasti ada bootloadernya, di mana dia sebagai gerbang untuk memprogram ulang atau mengeflash microcontroller. Di mana letaknya program itu pasti di sini, application flash section atau bagian aplikasi, gitu aja. Ada lagi yang lebih detail untuk pengertian dari bootloader, yaitu ini pengertian yang kedua ya. Yang nomor 2, ini pengertian yang pertama, ini yang kedua. Bootloader is a software code, sama dengan piece of code tadi ya, written by manufacturer. Jadi bootloader itu merupakan program atau coding yang ditulis oleh pabrikan asalnya that resides in microcontroller memory, yang berada pada memori microcontroller, yaitu yang dimaksud di sini adalah memori program ya, memori program. Nah, di bagian yang bawah ini ya, memori programnya di bagian yang bawah. This code helps microcontroller to get program from host PC. Jadi ini lebih detail ya. Kode yang ditulis oleh pabrik ini membantu microcontroller untuk memprogram dirinya sendiri dari PC atau dari laptop. Nah, tadi sebagai pintu gerbang untuk memprogram ulang microcontroller. Jadi seperti itu. Nah, sebagai tambahan, jadi pada startup, waktu awal, microcontroller ini juga akan mendeteksi apakah dia akan diprogram ulang atau tidak. Jika tidak, maka akan langsung masuk ke program aplikasi. Jika akan diprogram, maka dia masuk di boot flash section, masuk di bootloader ini. Kalau tidak diprogram, maka dia masuk ke flash. Jadi seperti itu. Sebelum microcontroller ini diprogram, pasti dia harus di reset dulu. Entah itu Anda reset manual, tetapi umumnya resetnya ini secara otomatis dari downloader. Saya mengistilahkan downloader. Jadi untuk mengeflash microcontroller atau penghubung antara PC dengan microcontroller tersebut, di tengah-tengahnya ada downloader. Kemarin sudah dijelaskan ya, ada downloader. Nah, downloader ini biasanya yang memerintahkan untuk mereset microcontrollernya. Jadi seperti itu. Mesti di reset dulu kalau memang microcontroller ini akan diprogram ulang atau diganti programnya. Generally, RS-232 UART protocol is used to program the controller. Jadi umumnya RS-232 atau di sini dalam hal ini UART ya, umumnya yang digunakan untuk memprogram itu protokolnya adalah RS-232
UART. UART kemarin kan sudah sempat kita singgung, Universal Asynchronous Receiver Transmitter atau komunikasi serial gampangannya. Tetapi beberapa juga menggunakan SPI, Serial Peripheral Interface, SPI ya. SPI ini yang akan kita gunakan nanti dalam memprogram AVR ya. Yang mana ini bawaan dari pabriknya itu yang digunakan SPI. Ada yang I2C atau Modbus ASCII, atau ada yang bahkan ada yang USB langsung. Tergantung isi program yang ada di dalam bootloadernya. Dia diprogram secara UART serial atau SPI atau I2C atau Modbus atau bahkan USB langsung. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi memori program ya. Nah, sekarang yang kedua memori ini ya, memori yang kedua ini adalah memori data. Ini yang kedua. Memori data. Oke. Memori data ATmega16 terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu 32 buah register umum. Atau ini General Purpose Register, saya singkat REG ini. General Purpose Register. Nah, di sini letaknya. Ini General Purpose Register. Saya kasih nomor aja ya. Ini yang pertama. General Purpose Register di sini. Nah, ini pertama. Yang kedua 64 buah register I/O. 64 buah register I/O di sini. Nah, ini 64 buah register I/O, ini nomor 2. Ini nomor 2. Dan 1 kilobyte SRAM internal. 1 kilobyte SRAM internal atau static RAM ya. Random access memory RAM itu. 1 kilobyte SRAM internal. Letaknya di sini. Nah, ini titik-titik ya, ini juga titik-titik. Nah, ini yang nomor 3, saya kasih nomor. Dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang register file ini di map pada memori data, di map. Alamatnya di map ke kanan ini, di map di sini, ini di map di sini, dan di sini ada internal SRAM yang paling bawah ini. Nah, begitu juga alamatnya ini ditulis di sini ya. Kita lihat untuk pengalamatannya. Oke, untuk pengalamatannya ini General Purpose Register menempati alamat data pertama yaitu mulai 00. Di sini ditulisnya 04 kali ya, yang di sini ya. Ini punyanya nomor 1, ini nomor 2. Nah, nolnya ditulis 4 kali, di sini cuma 2 kali, nggak ada masalah, sama saja ya. Sama saja sampai 1F. Ini semua pengalamatannya dalam bentuk heksa ya, ini ya. 00 1F ini heksadesimal. Nah, 00 sampai 1F. Nah, di sini General Purpose Registernya atau register umumnya ini ada 32. Maka mulainya dari 00 sampai 1F di sini. Nah, 0 yang di sebelah kiri ini nggak ditulis nggak apa-apa. Seperti ini saja nggak ada masalah. Kemudian memori I/O-nya menempati alamat berikutnya yaitu mulai 20 hingga 5F heksadesimal. Kita lihat di sini mulai 0020, di sini 20 dan sampai 5F. Ini memori alamat I/O-nya. Memori register I/O. 64 buah memori register I/O. Ini penjelasannya untuk register I/O-nya, memori register I/O-nya. Memori I/O merupakan register yang khusus digunakan untuk mengatur fungsi terhadap berbagai peripheral microcontroller seperti control register, timer counter, fungsi-fungsi I/O itu sendiri, dan sebagainya. Jadi seperti itu ya, berbeda dengan general purpose yang 32 ini di sini.
berbeda. Kalau ini bisa buat banyak, jadi bisa digunakan untuk umum. Kalau yang di sini 64 ini khusus untuk beberapa register saja. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang paling bawah di situ bagian SRAM, memori SRAM, memori data SRAM, yaitu sebesar 1 kilobyte. Nah, yaitu 1024, tidak pas 1 kilobyte, tetapi di sini ditulis 1 KB. Gini saja. 1024 bit alamat memori berikutnya. Mulai dari 60 sampai 45F. Nah, di mana alamat 60 sampai 45F ini digunakan untuk internal SRAM atau SRAM internal. Ini ini 1024 alamat memori berikutnya. Jadi alamat memori berikutnya 1024 alamat memori berikutnya mulai alamat 60 sampai 45F ini untuk internal SRAM ya, internal SRAM di sini. Untuk internal SRAM mulai 60 di sini sampai 45F seperti itu. Nah, setiap ini kalau kita bayangkan ini sebagai layer ya. Layer mulai alamat 00 sampai 45F ini, setiap layernya terdapat data sebesar 8 bit. 8 bit. Jadi mulai 0 bit ke 0 sampai bit ke 7. 8 bit ke 0 sampai bit ke 7 seperti itu. Nah, saya ulangi lagi untuk memori data ini. Memori data ini dibagi 3. Yang pertama yaitu 32 buah register umum atau general purpose register. Yang kedua adalah 64 buah register I/O, di mana register I/O ini digunakan untuk macam-macam ini ya, untuk kontrol register, timer counter, fungsi-fungsi I/O dan lainnya. Dan untuk RAM-nya atau SRAM-nya itu sebesar 1 kilobyte. Nah, yang paling atas di sini adalah 32 register umum atau general purpose di sini, general purpose. Ini general purpose. Terus selanjutnya diikuti oleh memori, diikuti oleh 64 buah register I/O di sini, 64 buah register I/O, dan yang terakhir adalah RAM internal atau SRAM internal di sini yang paling bawah. Oke, jadi seperti itu untuk memori data pada microcontroller AVR ATmega 16. Selanjutnya ini memorinya tambahan ya, yaitu memori data EEPROM. Ada EEPROM. Memori data EEPROM ATmega 16 terdiri dari 512 byte. Nah, 512 byte memori data EEPROM, di mana setiap alamatnya ini tersusun sebesar 8 bit. Jadi setiap layernya di sini, setiap layer alamatnya di sini 8 bit, yaitu mulai 0 sampai 7, bit 0 sampai bit ke 7. Untuk EEPROM, data terakhir yang ditulis pada memori EEPROM masih tersimpan pada memori EEPROM ini. Atau dengan kata lain, memori EEPROM bersifat non-volatile. Non-volatil itu tulisannya. Atau non-volatile. Berarti memorinya itu masih tersimpan atau datanya masih tersimpan pada memori EEPROM walaupun catu dayanya atau power supply-nya itu dilepas. Jadi masih tersimpan. Pada saat Anda hidupkan lagi, memorinya masih sama dengan sebelumnya pada saat dia mati. Jadi seperti itu. Itu karakteristik EEPROM, dia non-volatile. Alamat EEPROM yang digunakan yaitu 000 atau 0-4 seperti di sini, nggak ada masalah, sampai 1FF. Nah, 1FF ini sama dengan 512 ya. Sama dengan 512. Kalau dikonversi dari heksadesimal ke desimal. Jadi cuma 512 byte. Nah, pengalamatannya 000
sampai 1FF. 1FF di sini mungkin saya tulis ulang ya. S1FF atau 512. Jadi ada 512 layer, setiap layernya, setiap lapisannya terdapat 8 bit data. Seperti itu. Oke. Selanjutnya masih ada sedikit di sini. Ada status register, saya langsung saja register status. Nah, register status ini sebesar 8 bit ya. Terdiri dari 8 bit, disingkat jadi SREG. SREG. Nah, jumlah bitnya mulai 0 di sini sampai bit ke-7 ya bit. Nah, read write-nya, RW-nya itu semua bit ini bisa di RW, bisa dibaca, bisa di read atau bisa ditulis, write. Dan nilai awalnya semuanya 0. Semuanya 0 ini. Oke. Yang pertama bit ke-7 dulu. I besar di sini. Maksudnya apa? I besar ini adalah global interrupt enable. Jadi untuk mengaktifkan interupsi global. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk mengenablekan, jadi untuk mengakses interupsi yang ada di beberapa peripheral yang ada di microcontroller. Contohnya di ADC, peripheral ADC. Nah, ini sebagai kunci. Jadi untuk mengaktifkan interupsi ADC maka harus mengaktifkan juga bit I pada register SREG. Pada register status register ini. Jadi nanti akan Anda bahas lebih lanjut pada saat kita membahas ADC atau I2C atau SPI. Jadi seperti itu. Ini penjelasannya bit untuk mengaktifkan interupsi. Tujuan utamanya itu untuk mengaktifkan interupsi. Ini sifatnya global ya. Sifatnya global. Untuk semua interupsi. Jika terjadi interupsi yang dipicu oleh hardware, bit I akan dinolkan, di clear, dan akan di set 1, di set sama dengan 1 lagi menggunakan instruksi SEI. SEI ini biasanya merupakan kepanjangan dari set interrupt, untuk mengeset interrupt. Jadi pada saat ada interupsi yang dipicu atau di-trigger oleh hardware, anggap saja interrupt 1, interrupt 0 itu kan interupsi eksternal ya, atau dipicu oleh hardware. Anggap saja seperti itu contohnya. Maka bit ini akan otomatis di-clear. Nah, setelah itu akan di-set ulang lagi menggunakan instruksi atau perintah SEI. SEI. Sebagai ini saja ya, sebagai pengantar saja. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya bit I pada register SREG ini biasanya sebagai kunci ya, sebagai kunci untuk mengakses interupsi-interupsi yang terdapat pada peripheral AVR, peripheral microcontroller AVR ini. Jadi seperti itu. Saya contohkan tadi ADC, I2C, SPI, mungkin komunikasi USART. Nah, itu masing-masing peripheral tersebut memiliki interupsi tersendiri. Interupsi USART, interupsi I2C, interupsi SPI. Nah, masing-masing bisa mengaktifkan interupsinya sendiri-sendiri. Tetapi jika interupsi bit I, jika bit I ini tidak diaktifkan, tidak di-enablekan atau tidak disatukan nilainya, tidak dijadikan satu logiknya, maka semua intrusi yang ada di peripheral tadi seperti ADC, I2C, SPI itu tidak bisa aktif. Nah, makanya ini sebagai kunci untuk semua interupsi yang ada di AVR. Bit ke-6 yaitu T di sini, bit T. Bit copy storage, nggak ada penjelasannya, saya langsung saja. Bit H, half carry flag di sini, bit ke-5. Selanjutnya bit keempat, bit S ini sign. Bit S itu ada rumusnya sama dengan N, bit N ini ya, bit N
bit N di sini dan di XOR. Ini EOR tulisannya ya, atau biasanya kita menulis XOR seperti ini. Di XOR kan dengan bit V yang ada di sini. Nah, bit S merupakan hasil operasi XOR antara flag N negatif dan flag V atau bit N dan bit V komplement 2 overflow. Seperti itu. Mungkin nanti kita akan sering menemui bit I ini. Bit I yang bit ke-7. Nah, ini biasanya bisa dihandle otomatis oleh program. Kita tidak perlu mengset dari awal seperti ini. Untuk bit 3 yaitu bit V, to complement overflow flag. Di sini bit ini berguna untuk mendukung ya, sebagai pendukung operasi aritmatik. Jadi pada saat terjadi overflow di situ. Selanjutnya bit yang kedua yaitu bit N atau negatif flag. Apabila sebuah operasi menghasilkan bilangan negatif, maka flag N akan diset sama dengan logic 1. Seperti ini. Pada saat Anda melakukan operasi aritmatika dan hasilnya ada tanda negatif di situ, maka bit N ini akan diset 1. Kalau tidak, ya tetap 0. Selanjutnya ada bit yang bit 1, bit ke-1, bit Z, ini namanya Z atau zero flag. Bit ini akan diset sama dengan 1, logic 1, bila hasil operasi yang diperoleh adalah 0. Jadi operasi pengurangan anggap saja hasilnya kok 0, maka bit Z ini, bit zero flag ini akan diset sama dengan 1, menandakan bahwasannya hasil operasinya sama dengan 0. Selanjutnya bit ke-0 yaitu C, bit C di sini yaitu carry flag. Bit ini akan diset bila hasil operasi menghasilkan carry. Bisa hasil operasi entah itu bitwise operation atau operasi aritmatika yang mana dari operasi tersebut menghasilkan carry, maka bit ini akan diset 1. Nah, seperti itu. Oke, demikian untuk pembahasan status register atau SREG dari microcontroller AVR. Ya, mulai bit ke-0 sampai bit ke-7 di situ. Mungkin nanti yang sering Anda temui itu bit yang ke-7 itu bit I. Ya. Global interrupt enable, ini yang akan sering Anda temui nanti bit ke-7. Bit I, global interrupt enable. Namanya juga global ya. Ada kata kunci global. Oke. Ini merupakan akhir dari slide arsitektur ya, arsitektur microcontroller AVR ATmega16. Selanjutnya kita akan membahas dasar-dasar pemrograman C untuk AVR ATmega16 pada video-video selanjutnya. Terima kasih.